Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat pada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana terolahnya pikiran dan hati manusia untuk menolong orang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menolong mereka yang bersedia mendengar kepada kebenaran. Bersaksi menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang dipercaya membawa pelita dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga bercahaya. Mereka membawa pelita dengan sebuah teladan hidup lewat perkataan dan perbuatannya. Yohanes 8 ayat 30-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kan Resesi. Presiden berkata apa, Jonas? Iya, tahun depan ini dampak apa ini Pak? Ada resiko untuk terjadinya resesi. Dan Indonesia Kan saya sudah beritahu dari tahun lalu, Jonas. Iya, Pak. Sudah diberitahu dari tahun lalu, Pak Jonas. Iya, betul, Pak Daud. Betul? Betul. Kan dari tahun lalu sudah diberitahu kan? Iya, betul sekali, Pak. Inflasi 5 tahunan, Jonas. Iya. Dan ini. Dan 5 tahun inflasi, Jonas, dan tahun depan sudah masuk resesi ekonominya, Jonas. Iya, betul, Pak. Tapi tenang aja, Jonas. Karena yang desa-desa, pinggir-pinggir kota, di Pulau Jawa, aman, Jonas. Yang terasa resesi itu di kota besar aja, Jonas. Karena banyak keinginan itu, Jonas. Iya. Karena apa, Jonas? Dipengaruhi banyak keinginan. Kalau kayak di kebunan kita taunya sapi, Jonas. Iya, Pak. Taunya apa, Jonas? Sapi. Jadi enggak bingung masalah lain-lainnya, Jonas. Iya, betul, Pak. Gimana perkembangannya, Jonas? Semuanya. Ya, kalau ekonomi memang lesu, Pak. Mulai dari sekarang ini udah tenang aja. lesu. Kita semua berdoa, Jonas. Ya. Ya, betul, Pak. Betul. Tenang aja, kita semua berdoa, Jonas. Iya. Kan saya sudah beritahu, dengan tenang menantikan hari kesusahan, Jonas. Iya. Yang penting, Jonas, siapa? Dengan tenang menantikan apa? Hari kesusahan. Percaya aja sama kuasa Tuhan, Jonas. Siap. Dan COVID kan naik lagi, dah, Jonas. Ya, betul, Pak. Ya, tenang aja. Segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan, Jonas. Yes, amin. 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 Kita percaya aja, Jonas, bisa melewati semuanya, Jonas. Iya, Pak. Amin, Pak. Nah, Jonas, gimana perkembangannya? Kalau saya oke, Pak. Pelayanan oke, Pak. Puji Tuhan. Iya. Terus melayani. Penting semua happy aja, Jonas. Ya, betul, Pak. Nah, betul sekali, Pak. Penting happy aja, Jonas. Ini Pak Daud kemarin habis dari Jakarta, Pak, ya? Iya. Wah. Jalan darat balik ke Solo. Sepertinya percaya kuasa Tuhan menyertai, Jonas. Ya. Sepertinya habis ketemu sama
orang penting ini, Pak. Oh iya, saya baru sama kawan saya dekat, Jonas. Ya, Oh iya, mungkin banyak ingin tahu kawan dekat saya yang masih ada di pemerintahan, Jonas. nah itu yang mau saya ingatkan Pak Daud. Hah? Itu yang saya ingatkan Pak Daud. Sepertinya ini ada Kalau beliau itu elang 57, Jonas. Ya, hidup kan dinikmati aja, Jonas. betul, Pak. Betul? Betul. Penting happy ya, Jonas. Yes. Amin, Pak. Iya. Iya. Pak Muldoko itu sekarang jadi kepala staf presiden, Jonas. Ya, siap. Elang itu masih ada di istana, juga masih ada, Jonas. Wow. Ada elang juga. Luar biasa ya, Pak. Nah, kalau saya kan sudah resign, Jonas. Nah, kalau Pak Muldoko itu teman baik, Jonas. Iya. Luar biasa, Pak. Iya. Nah, itu kemarin malam sama saya, Jonas. Waduh. Kalau ke Jakarta kan saya ke tempatnya beliau, Jonas. Iya, Pak. Luar biasa. Kadang kalau ini kadang yang pernah nginep rumahnya juga. Nginap di rumahnya. Nah, sama teman saya ya yang pernah sama saya, ya semua itu kan karena berkat Tuhan aja, Jonas. Teman-teman masih ada di pemerintahan. Iya. Sama siapa lagi jenderal siapa itu Pak yang dulu Pak Daud pernah telepon waktu Zoom itu ya. Itu satu tim. Oh, sama ini kawan saya dekat juga, Letnan Jenderal Romulus Simbolon, Jonas. Ya, Romulus Simbolon, betul. Ya. Letnan Jenderal Romulus Simbolon itu beliau kawan saya dekat, Jonas. Itu beliau ahli di politik hukum dan HAM ya. Dulu di Polhukam ya. Ya. Ya, kalau kawan saya yang ahli intelijen itu orang dan seorang pilot yang handal, yang hebat. Satu letingnya Bapak Prabowo itu namanya Mayor Jenderal Gleni Kairupan, Jonas. Oh, pilot juga Pak ya? Pilot heli yang handal dan orang hebat. Dimanapun tempat terjadi pertempuran, Gleni dipanggil, selalu dia mendaratkan helinya, setia untuk menjemput teman-temannya, Jonas. Waduh. Dia bela teman walaupun resiko apapun. Itu dulu heli di Timor Leste banyak menjemput Romulus Simbolon, Bapak Prabowo dan lainnya pada waktu mereka tugas di Timor Leste, Jonas. Oh iya Pak. Iya. Luar biasa ya. Itu kawan-kawan semua lah, Jonas. Iya Pak Daud. Nah, kalau Edi Wibowo itu elang 55. Oh, 55. Jenderal Muldoko itu elang 57. Ya. Pak Daud 74. Nah, kalau saya elang 74. Yang penting hidup kan berbuah aja, Jonas. Yes, amin Pak. Betul. Iya. Gimana, Jonas, perkembangannya semua pelayanan? Puji Tuhan, pelayanan baik Pak. Semakin maju, puji Tuhan. Yang penting melayani, Pak. Tetap melayani. Iya. Kenapa disebut elang? Itu ada ceritanya, Jonas. Ya, gimana Pak? Mungkin ada historinya. Yang disebut namanya strategi mata elang, Jonas. Iya Pak. Namanya protokol elang, Jonas. Jadi elang itu kan terbang, mengamati dulu, begitu positif langsung dia menukik, Jonas. Ya. Targetnya kena langsung, dibawa ke atas, Jonas. Ya.
Nah, strategi mata elang itu mengamat-ngamatin target dan pasti, dan dalam tugas harus berhasil kan gitu Jonas. Ya. Itu namanya strategi mata elang Jonas. Ya. Tapi itu masa lalu Jonas. Sekarang strategi Namanya apa Pak? strategi Ayam, mata Pak. elang. Hmm? Sekarang ya nemenin anak ayam goreng aja Jonas. Tapi Jonas gimana? ayamnya enak Pak, gurih. Iya. Semua kan anugerah Tuhan Jonas. Ya. Dilewati, dilalui dengan baik Jonas. Iya Pak. Kalau saya lagi Jadi strateginya strategi apa Jonas? elang, Mata elang. mata elang. Nah, timnya namanya tim elang. Nah, timnya dulu Edi Wibowo komandannya, elang 55 Jonas. Wow. Almarhum Jonas. Ya. Nah, kalau Pak Muldoko kita sebut elang 57 kodenya. Maju. Kalau saya elang 74. Ya, mau tanya apa Jonas? Iya, saya mau tanya yang pertama Pak. Saya sendiri Pak. Ini saya lagi menunggu. Gimana Jonas? Saya lagi mau tanya Pak pribadi Pak sebelum yang lain. Saya lagi Hah? nunggu. Gimana Jonas? Lagi nunggu pisang saya Pak, bibitnya pisang. Oh iya, bentar lagi banyak panen pisang Jonas. Saya rencana Sabtu mau ke kebun Pak Daud. Boleh main aja. Nanti ke kebun. Pengen ngopi-ngopi di sana Pak Daud. Bisa ya? Ya. Mau tanya apa Jonas? Ya, oke Pak. Ini langsung ke tanya jawab Pak ya. Oh, karena yang antri sudah banyak sekali ini. Oke, yang pertama Rudolf dari Medan. Silakan Pak. Iya. Makasih Pak Daud, Pak Jonas atas waktunya. Saya mau tanya apa? Apakah ada kuasa-kuasa gelap yang saya karena waktu kecil dulu sering ke dukun. Gimana? Gitu ya. Waktu kecil dulu sering dibawa ke dukun gitu. Jadi gimana? Tahu. Kalau waktu kecil sering dibawa ke dukun. Suaranya tidak jelas, coba saya ke atas ya. Gimana? Waktu saya kecil sering dibawa orang tua saya ke dukun gitu. Nah, bagaimana? Waktu kecil sering diajak orang tua ke dukun gitu. Gimana Pak? Saya waktu kecil sering diajak sama orang tua ke dukun gitu Pak Daud. Iya, saya mau nanya coba lihat matanya, tak lihat ya. Ini ada kutuk sialnya Jonas. Iya Pak. Ya kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar di nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Aspek janji Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Di dalam Alkitab ada banyak sekali janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya. Artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Sebab dalam Ratapan 3 ayat 22-23, kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Adalah rugi besar bila kita sudah mengikut Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Adapun aspek dari janji Tuhan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Pemazmur berkata dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jika kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur.
tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, mudah kecewa, dan berputus asa. Apalagi sampai marah dan memberontak kepada Tuhan ketika janji tersebut belum digenapi dalam hidup kita. Sebab hidup orang percaya adalah, dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan pasti mengenapi janjinya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat, sebab Ia mempunyai waktu yang terbaik. Mari belajar dan meneladani Abraham dalam Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ketika menerima janji Tuhan perihal keturunan, meski usia Abraham sudah tua dan Sarah pun sudah mati haid, ia tidak goyah, malah menguatkan imannya di dalam Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan pun mengenapi janjinya dengan memberikan Ishak. Seringkali kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, keadaan yang kita alami sepertinya malah semakin buruk dan tidak baik, sehingga hal ini mempengaruhi kita. Iman menjadi lemah, kecewa, tidak lagi tekun berdoa, dan kian malas beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi sebagai bagian dari proses untuk menguji kualitas iman kita, menguji ketekunan, kesetiaan, dan kesabaran kita. Dalam Galatia 3 ayat, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.